Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Banyak dari teman-teman ternyata ya setelah saya lihat itu bertanya ke saya baik lewat DM maupun lewat komentar, Om Fitra bayar pajak untuk mobil-mobilnya berapa setiap tahun? Oke, di video kali ini saya akan buka pajak dari semua mobil yang saya miliki dan secara total berapa kira-kira yang harus saya bayarkan tiap tahunnya untuk pajak kendaraan bermotor mobil-mobil tersebut. Total ada 11 mobil, artinya tidak bisa semuanya ada di rumah saya. Di rumah ini cuman 5, kemudian 6 lainnya ada di tempat lain, nanti saya akan infokan juga. Dan kita akan mulai membuka pajak mobil-mobil ini berdasarkan peringkat, mulai dari yang paling murah sampai nanti yang paling mahal. Di peringkat 11 yang pajaknya paling murah ini saya seneng banget. Itu adalah Mitsubishi Eterna The Champion. 1 tahun saya hanya bayar pajak kendaraan bermotor 351.600. Nggak nyampe 400.000 rupiah untuk 1 tahun. Jadi itu mobil dengan pajak termurah yang saya bayarkan, mobil termurah juga yang saya beli cuma 36 juta rupiah, dan mobil yang menghasilkan paling banyak karena menang 100 juta challenge. Nah sekarang mobilnya itu ada di Garden Speed Motorsport, saya simpen aja di situ, sekalian dirapi-rapihin mesinnya, dan katanya kan mau akan ada challenge sama Om Mobi, tapi belum tahu challenge-nya apa, jadi nanti mobilnya akan dipersiapkan sesuai dengan challenge-nya. Kalau nggak ada challenge, tiba-tiba batal challenge-nya, ya udah dirapihin aja supaya bisa dipakai harian. Di peringkat 10 ada BMW E30 The Champion juga. Karena dia menang BMW 90s Challenge pada saat itu, dan itu pajak yang harus dibayarkan 631.500 per tahun. Artinya kalau misalnya kita bagi 365 hari itu tidak sampai 2.000 rupiah, sekitar 1.800 rupiah per hari untuk pajak mobil tersebut. Dan yang Eterna tadi itu kan tadi cuma 351.600, itu bahkan tidak sampai 1.000 rupiah, mungkin cuma 950-an, 960 rupiah per hari. Dan itu adalah 2 mobil paling tua yang saya punya dan 2 mobil dengan prestasi yang sangat baik di challenge, dan 2 mobil dengan pajak yang paling rendah. Di peringkat ke-9 ada Datsun Go The Champion juga. Karena Datsun Go itu menang Datsun Live Mods melawan Om Mobi dan Ridwan Hanif, dan mobil itu masih saya simpen sampai sekarang, dan itu pajaknya per tahun adalah 2.079.000 rupiah. Ya, karena mobilnya barunya aja nggak nyampe 150 jutaan, jadi pajaknya sekitar 2 juta per tahun. Itu artinya per hari tidak sampai 6.000 rupiah, mungkin sekitar 5.700-5.800 rupiah per hari, yang mana 3 mobil jadi peringkat yang paling murah pajaknya adalah 3 mobil yang prestasinya sangat baik. Nah tadi yang belum saya jelaskan, BMW E30 juga sekarang lagi ada di Garden Speed, disimpan di situ. Biasalah namanya BMW tua, ada kerusakan elektrikal kecil-kecil, sekarang power window-nya mati lagi dibenerin. Sedangkan Datsun Go itu saya simpen di parkiran, saya ada space parkiran yang saya sewa di sebelah rumah saya. Jadi mobil-mobil itu tidak di rumah saya. Dan mobil di peringkat ke-8 juga tidak ada di rumah saya, tapi diwakili oleh ini. Jadi Anda tahu ini adalah Hyundai Kona elektrik. Satu-satunya mobil listrik yang saya punya, dan 1 mobil yang paling sering saya pakai harian, dan pajaknya luar biasa menurut saya. Dalam setahun saya membayar pajak mobil tersebut 2.923.200. Itu artinya luar biasa karena harga mobilnya sendiri hampir 700 juta rupiah, tapi pajaknya hanya 2,9 juta rupiah. Mestinya mobil dengan harga 700 jutaan itu pajaknya tuh bisa di atas 10 juta rupiah. Tapi karena ada keringanan dari pemerintah, makanya pajak untuk mobil listrik itu maksimal hanya 30% dari normalnya. Jadi hanya 2,9 juta. Artinya sehari itu mungkin sekitar 8.000 rupiah
Dan kalau kita bandingkan sama Datsun Go itu waktu itu baru belinya tuh 140 jutaan. Artinya dia 5 kali lipat lebih mahal si Kona elektrik ini. Tapi pajaknya hanya 40% lebih mahal dibandingkan Datsun. Harga barunya 400% lebih mahal, tapi pajaknya hanya 40% lebih mahal. Jadi pajak dari mobil listrik ini benar-benar menyenangkan dibandingkan harga mobilnya. Di peringkat selanjutnya ada Mitsubishi Xpander yang dibeli di 2017 dan menjadi Xpander tertua di dunia karena itu salah satu yang pertama di delivery ke customer. Sampai sekarang mobilnya masih dipertahankan, mobilnya masih awet dan masih andal buat Pak Yanto antar jemput anak-anak atau belanja bulanan. Itu 3.213.000 rupiah untuk pajaknya setiap tahun. Di peringkat ke-6 ada mobil ini, VW Golf MK7 TSI. Ini tahun 2013 dan tetap dipertahankan sampai sekarang. Kenapa? Banyak yang bilang kenapa jarang dipakai, kemudian kenapa masih dipertahankan. Kita tuh suka Golf. Dari MK4 saya punya, MK5 saya skip, kemudian MK6, MK7. Jadi pengennya mobil ini kalau dijual nanti digantinya dengan MK8. Tapi MK8-nya nggak keluar-keluar di Indonesia, saya juga belum tahu. Kalau misalnya MK8 keluar dan harganya reasonable, mungkin itu yang tepat buat menggantikan mobil ini karena Golf itu enak dan Golf itu premium rasanya, walaupun harganya jauh dari mobil premium. Nah, ini dulu mobil itu dibeli di harga 415 juta rupiah. Sekarang pasarannya mungkin sudah di bawah 300 juta rupiah, tapi pajaknya masih agak mahal. Pajaknya 4,9 juta rupiah. Jadi ini pajaknya masih agak tinggi, sedangkan harga mobilnya sendiri sebenarnya sudah tidak terlalu tinggi lagi. Ini sekarang sudah berjalan 36.000, ya dikit juga ya, 36.000 kilometer dalam 8 tahun. Artinya cuman sekitar 4.500 kilo per tahun. Di peringkat kelima ada Toyota Race. Itu adalah mobil yang paling akhir saya beli, maksudnya paling baru saya beli. Itu pajaknya adalah 5.197.500. Ya, karena terkena progresif juga. Dan sekarang mobilnya itu tidak di rumah, mobilnya lagi ada di Music Art untuk dibenahi audionya. Nanti audionya seperti apa, biayanya berapa, nanti akan saya buatkan videonya juga. Itu nanti tunggu di video mungkin beberapa minggu lagi. Nah, jadi itulah di peringkat kelima ada Toyota Race. Di peringkat keempat ada mobil ini, Suzuki Jimny yang nyaris menjadi champion. Beda dikit cuman sama Omobi. Peringkat 2 Jimny Challenge. Dan Jimny ini pajak per tahunnya adalah Rp6.720.000, yang mana wajar. Sebenarnya juga mungkin sedikit agak murah karena pasaran bekas mobil ini aja udah 500 juta rupiah. Walaupun saya belinya 328, tapi pasaran bekasnya 500 juta rupiah. Jadi semestinya kalau melihat dari harga jual mobilnya, pajaknya tuh wajarnya mungkin di 7,5 sampai 8,5 juta rupiah. Tapi ini 6.720.000 rupiah. Artinya per hari kira-kira untuk menjalankan mobil ini di jalan raya butuh biaya sekitar 18.000 rupiah. Dan mobil ini pertama kali dibeli itu memang karena ayah saya sangat suka Jimny. Dia dulu pernah punya Jimny sampai 2 kali atau 3 kali, dan dia senang ngelihat mobil ini ada di rumah. Berapa kali dia pakai, setiap kali dia pakai dia nyetir sendiri. Driver saya Pak Sohib itu suruh di sebelah, atau Pak Yanto itu duduk di sebelah. Nah, tapi kan beberapa waktu lalu beliau terkena COVID sama seperti saya gitu. Jadi sekarang masih masa pemulihan. Mungkin nanti kalau beliau sudah sembuh lagi bisa naik mobil ini lagi, bisa jalan-jalan naik mobil ini lagi. Tapi mobil ini sudah beberapa dimodifikasi sebelum Jimny Challenge. Dan update terakhir dari mobil ini, sebelumnya itu pakai bangku Recaro. Karena waktu itu ayah saya juga, itu Recaro keren ya. Akhirnya dibantu sama Vertu Concept, dapatlah Recaro dipasang sama Music Art. Tapi begitu udah dipasang, begitu ayah nyoba, aduh kok enakan jok standar ya, apalagi jok standarnya sama Vertu Concept udah dibikinin sandaran tangan kan, ya udah jadi dibalikin lagi ke standar. Nanti Recaro-nya mungkin kita taruh di Eterna The Champion. Tapi itu pajaknya setahun Rp6.720.000. Dan sekarang kita masuk ke 3 besar. Di peringkat ketiga ada
Miata yang nyaris juga the champion. Kalah tipis dari Arif Muhammad di Cabriolet Challenge. Tapi saya sangat suka mobil ini karena ini satu-satunya di Indonesia yang atapnya itu kanvas dan bentuknya itu roadster. Pajaknya juga reasonable menurut saya. Pajak per tahun mobil ini adalah Rp7.790.000. Tapi kalau dibandingkan dengan harga bekas mobil ini, pajak itu tergolong agak rendah karena ya pasaran mobil seperti ini memang masih sangat tinggi. Bahkan sekarang itu Miata itu bisa dijual sekitar 650 sampai 700 juta rupiah. Biasanya mobil kalau pasarannya itu masih 650 sampai 700 juta rupiah, pajaknya itu akan deket ke 10 juta rupiah karena kira-kira 1,5% dari harga taksiran mobil. Tapi ini sekarang pajaknya hampir 7,8 juta, artinya lebih rendah dari seharusnya atau karena memang pasar bekasnya yang meningkat harganya. Dan ini mobil tenaganya biasa-biasa aja ya, maksudnya 155 HP, tapi fun to drive-nya, bentuknya keren dan seneng aja gitu akhirnya punya mobil yang bener-bener cuma satu di Indonesia karena ini hanya dimasukkan sebagai unit tes Mazda, kemudian yang dijual itu yang RF dan akhirnya mobil ini sampai ke tangan saya dan dia adalah peringkat ketiga termahal pajak mobil-mobil saya, tapi sebenarnya kalau dihitung masih reasonable pajaknya. Ada mitos yang bilang bahwa hati-hati kalau misalnya kita mau beli Alphard. Kenapa? Karena pajaknya mahal. Apakah benar? Ternyata benar. Inilah di peringkat kedua termahal pajak mobil saya, Toyota Alphard tahun 2013. Tapi pajaknya mencapai Rp11.466.000. Lebih mahal dibandingkan pajaknya Miata. Padahal ini mobil harga bekasnya mungkin sekarang di 300 jutaan rupiah, artinya setengahnya Miata, tapi pajaknya itu bahkan kira-kira hampir 50%-nya Miata ininya pajaknya. Jadi memang ini mahal sekali. Hampir 11,5 juta rupiah per tahun saya harus keluarkan untuk pajak Alphard yang sudah 8 tahun ini. Artinya setiap hari untuk membuat mobil ini bisa berjalan itu per hari kira-kira biaya pajaknya Rp30.000. Rp30.000 per hari. Jadi benar Alphard memang pajaknya mahal. Saya nggak ngerti dari mana karena dengan 11,5 juta rupiah itu artinya mobil ini tuh mungkin ditaksir harganya masih 750 sampai 800 padahal tidak. Tapi tetap saya harus informasikan juga bahwa Alphard ini memang sebagian mahalnya itu karena ini masuk kendaraan dengan pajak progresif mobil ketiga. Dan inilah peringkat satu termahal pajak mobil yang harus saya bayar, yaitu punya istri saya. Yang saya belikan untuk Rima, Mercedes-Benz C300 tahun 2019 yang saya beli dari Autohai. Per tahunnya saya harus membayar pajak 17.691.500. Hampir 17,7 juta rupiah yang artinya per hari mau mobil ini jalan atau tidak, saya harus bayar hampir Rp50.000 untuk pajak mobil ini. Dan menurut saya ini agak terlalu mahal karena dengan kalau misalnya kita ikuti formula yang sekitar 1,5% ya, 17,7 juta rupiah itu artinya mobil ini ditaksir harganya masih 1,1 sampai 1,2 miliar rupiah. Iya pada saat baru, tapi sekarang sudah dalam keadaan bekas itu harganya mungkin tinggal di 800 sampai 900 juta rupiah. Apa karena Mercy-nya? Nggak tahu. Tapi yang jelas ini adalah yang paling mahal. Jadi dua mobil yang paling mahal itu adalah Mercy C300 dan Alphard. Dan Mercy C300 ini harga kira-kira 800 sampai 900 harga bekasnya. Miata itu 700 sampai 800, artinya mirip. Tapi dia pajaknya itu lebih dari 2 kali lipatnya Mazda. Jadi ini pajaknya memang mahal dan mendapatkan gelar peringkat satu mobil dengan pajak termahal yang harus saya bayar tiap tahun. Jadi secara total jumlah pajak yang harus saya bayarkan tiap tahun adalah Rp62.999.300. Tapi memang sebagian dari mobil ini terkena pajak progresif. Jadi ya segitu nilainya. Artinya setiap hari saya harus mengeluarkan sekitar Rp170.000 untuk membayar pajak mobil-mobil ini. Nah kalau misalnya teman-teman tanya, kenapa sih mobil harus
banyak gitu ya. Sebenarnya nggak harus banyak, tapi teman-teman juga harus ingat bahwa saya itu adalah reviewer otomotif, kemudian juga konten kreator otomotif, dan saya juga penggemar mobil. Dan rata-rata dari mobil-mobil yang saya miliki ini itu juga menjadi bahan buat konten, baik konten informasi maupun edukasi. Jadi mobil ini bukan cuman dibeli dan disimpan, tapi juga dia menjadi bahan konten untuk memberikan edukasi-edukasi yang diperlukan dan untuk membuat konten-konten yang menarik bagi Anda semua. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, dari keseluruhan mobil tersebut, berapa yang pajaknya masih hidup dan berapa pajaknya yang sudah expired alias harus diperpanjang? Jawabannya tidak ada yang expired, semuanya masih hidup, semuanya diperpanjang tepat waktu tiap tahun. Karena menurut saya memperpanjang STNK dan membayar pajak tiap tahun itu adalah kewajiban dan konsekuensi dari pemilik mobil. Nah, untuk mempermudah saya membayar pajak mobil dan memperpanjang STNK tiap tahun, saya punya cara yang mudah, praktis, nggak perlu ngantri, dan terima beres. Teman-teman bisa ikutin juga caranya untuk mempermudah semua proses itu. Seperti ini caranya. Caranya gampang banget, Anda tinggal di rumah aja dan buka aplikasi Link aja. Pada halaman utama, pilih menu lainnya dan pilih layanan perpajakan atau tax services. Lantas pilih jenis layanan yang akan digunakan dan pilih lanjut. Contoh, urus STNK tahunan. Kemudian masukkan detail kendaraan bermotor, nominal tagihan, foto KTP, dan foto STNK. Lantas pilih metode pengiriman dokumen, yaitu dokumen dijemput atau dokumen dititipkan. Nah, untuk dokumen dijemput nanti akan dijemput oleh petugas dari Jumpa Pay. Yang jelas, masukkan alamat penjemputan dokumen. Kemudian untuk dokumen dititipkan, silakan pilih lokasi penitipan dokumen. Kemudian lihat rincian pesan di mana biaya yang tertera sudah termasuk biaya jasa. Kemudian pilih lanjut. Lantas bayar dengan masukkan PIN Link aja. Dan setelah pembayaran berhasil, bukti pembayaran akan dikirimkan lewat email atau dapat dilihat di riwayat. Gampang kan? Nah, jangan lupa untuk upgrade akun menjadi full service agar Anda dapat melakukan transaksi yang lebih besar dari 2 juta rupiah. Ya, begitulah kira-kira jumlah pajak yang harus dibayarkan totalnya dari semua mobil-mobil saya. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Saya doakan bagi Anda yang memiliki cita-cita, waduh, saya suka mobil, pengen mengkoleksi mobil, suatu saat pengen punya banyak mobil, dimudahkan rezekinya oleh Tuhan dan bisa mencapai cita-cita yang Anda inginkan. Tapi jangan lupa, ketika rezeki Anda sudah dimudahkan, ketika Anda bisa membeli apapun yang Anda mau, jangan lupa untuk selalu bersedekah dan berzakat. Ingat, bagi kaum muslim 2,5% dari pendapatan Anda itu adalah milik kaum yang lebih membutuhkan, dan jangan segan-segan buat berderma bagi orang yang memang benar-benar membutuhkan, mulai dari keluarga terdekat lebih dahulu. Saya doakan Anda sukses semuanya di masa depan. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.